Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Hasim Asari, SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Bedamaran Timur, Kecamatan Bedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 batch 1. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan hasil peer teaching saya bersama teman-teman. Berikut hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai, silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilahkan. Duduk siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Sebelum Bapak mulai materinya, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Yang pertama, Ahmad Najmudin. Ada, hadir Pak. Yang kedua, Penti Suryani. Hadir. Yang ketiga, Suratmi. Hadir. Yang ketiga, Siti Munawarah. Yang keempat, Rika Paulina. Terima kasih, berarti hadir semua ya. Ya, Pak. Baik, untuk anak-anak sekalian, sebelum kita mulai hari ini pelajarannya, mari kita lihat video motivasi terlebih dahulu. Video nanti tolong dikasih saran dan pendapatnya ya, motivasi untuk sebelum belajar pada pagi hari ini. Bapak share dulu. Silakan diperhatikan, kemudian nanti tolong salah satu dari kalian untuk bisa memberikan kata-kata pendek untuk video pada pagi hari ini. Ya, itu sebuah video yang sebelum kita belajar, tolong diberikan pendapat sebagai kata-kata motivasi untuk kawan-kawan kita. Silakan siapa yang bisa menanggapi dari video tersebut? Ya, Penti, silakan Penti. Dari video tersebut bisa diambil kata-kata bahwasanya itu tentang perjalanan hidup. Ya. Ya, dari menghadapi mulai dari tadi ada ilustrasi menendang bola, Ya. menemukan handphone di jalan, ada berkas sampai dia
berjalan bertongkat ya. Berarti kan Ya, menunjukkan usianya sudah tua dan ya, sampai dia meninggal dunia. Mungkin itu saja, Pak. ya. Jadi itu adalah salah satu eh, perjalanan hidup kita sebagai manusia pasti akan mati dan pasti akan eh, dikubur dan pasti akan mendapati eh, hari akhir. Nah, sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu materinya tentang hari akhir. Namun sebelum eh, Bapak mulai, Bapak, tujuan suara Bapak kurang besar. Dibesarin lagi volumenya. kurang besar ya. Ya, Bagaimana sekarang? Sudah besar? ya, Sudah Pak, lumayan. terdengar. Ya, ya. Eh, untuk pelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang tujuannya agar kalian semuanya mampu memahami penjelasan konsep dari iman kepada hari akhir, kemudian dapat menganalisis tanda-tanda hari akhir, kemudian dapat menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dan selanjutnya langsung kita masuk ke materi. Bapak share dulu materi kita pada pada pagi hari ini. Gimana? Mm-mm. Baik, materi pada hari ini kita membahas tentang iman Belum kepada muncul, hari Pak. akhir. Belum muncul ya? Ya, Oh, belum muncul. Sudah muncul? ya sudah. Baik. Materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Nah, dari sini sebelum kita masuk ke materi, apa sih pendapat kalian tentang hari akhir itu? Ada yang Kiamat Pak. kiamat. Nah, betul. Penti, apa menurut Penti? Hari akhir itu hari di mana seluruh alam ini, Berakhir. kalau kan hari akhir itu apa? Berakhirnya kehidupan seluruh makhluk hidup serta hancurnya semua alam semesta Semua ini, alam Pak. semesta, ya. Semuanya benar. Jadi kita sebagai umat manusia wajib iman kepada hari akhir. Hari akhir. Baik, untuk selanjutnya yaitu di dalam materi ini hari akhir yaitu adalah salah satu ajaran Islam kita sebagai orang Muslim di mana seluruh kehidupan dunia akan berakhir dan umat manusia akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi pengadilan Allah. Hari akhir sering disebut juga hari kiamat. Banyak yang bilang hari kiamat itu sebentar lagi, hari kiamat itu sebentar lagi. Bahkan di film-film pun juga sudah dibuatkan. Nah, itu ada yang film tahun 2012 itu. Tahun 2012 itu gambaran dari hari kiamat. Tapi buktinya tidak ada. Dan semua itu hanya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hari akhir. Jadi kita sebagai manusia tidak tahu kapan terjadinya hari hari akhir. Nah, kemudian selanjutnya definisi tentang hari akhir di sini ada beberapa definisi. Yang pertama ada keyakinan kita terhadap hari akhir itu meyakini dengan sepenuh keyakinan datangnya hari kiamat tanpa ragu sedikit pun. Di sini
Anak-anak semuanya masih ada yang ragu tentang adanya hari kiamat atau hari akhir? Tidak, Pak. Pak. Percaya. Saya ya. Yakin. Ya, Saya. ya. Jadi Percaya, hari Pak. akhir itu pasti pasti akan Terjadi. Terjadi. Nah, jadi kita wajib untuk mengimaninya dan untuk meyakininya. Dan selanjutnya menerima dengan lapang dada semua peristiwa yang terjadi di hari kiamat, seperti kebangkitan, hisab, dan sebagainya. Jadi setelah hari kiamat nanti akan dibangkitkan lagi seluruh manusia di seluruh dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, kemudian selanjutnya tahap selanjutnya banyak sekali sampai terakhir surga dan neraka. Neraka. Kemudian selanjutnya tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar ini banyak sekali. Dan kemudian ada juga tanda-tanda kiamat kecil. Ini tanda-tanda hari kiamat kecil itu banyak sekali ya yang sudah terjadi di bumi kita. Salah satu contoh yaitu gempa, kemudian ada banjir, kemudian ada penyakit-penyakit baru, kemudian ada juga zina di mana-mana. Zina sekarang sudah bermarak di mana-mana. Itu adalah salah satu contoh dari tanda-tanda kiamat kecil. Jadi kita juga harus selalu beriman kepada Allah agar supaya dihindarkan dari zina. Nah, kemudian tanda-tanda kiamat besar itu adalah salah satunya yaitu terbitnya matahari dari barat, kemudian munculnya Dajjal dan keluarnya Ya'juj Ma'juj, kemudian peperangan di mana-mana, kemudian diturunkannya Nabi Isa untuk memerangi Dajjal. Itu adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat yang nantinya akan terjadi. Kemudian hari kiamat itu merupakan puncak dari semua peristiwa di mana kehidupan di dunia ini pasti akan hancur dan akan binasa. Tidak ada lagi kehidupan di dunia. Hanya Allah lah yang memberikan kehidupan selanjutnya untuk manusia. Kemudian selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa hari akhir. Yaitu pertama tersingkapnya bumi. Nah, bumi nanti akan menjadi seperti aneh-aneh, hambur lebur semuanya. Kemudian bumi ini semuanya akan bukan hanya bumi ya, tapi planet-planet yang lainnya. Planet-planet yang lainnya juga akan hancur. Kemudian setelah dihancurkan, kemudian ada kebangkitan. Semua manusia akan dibangkitkan dalam kuburnya, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi seluruh manusia yang baik maupun yang buruk itu akan dibangkitkan. Nah, di sini kebangkitan manusia ini dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima balasan-balasan yang telah diperbuat selama di bumi ataupun selama di alam kita. Kemudian yang selanjutnya adalah hisab. Manusia akan diadili oleh Allah atas semua perbuatannya di dunia. Yang suka mencuri ya nanti ada balasannya. Yang suka beribadah nanti juga akan ada balasannya. Dan juga sebelum nanti dihisab, amal ibadah akan dikumpulkan jadi satu, kemudian akan dipanggil satu-satu. Tuh, terus kemudian timbangan amal. Timbangan amal ini tergantung amal kita tergolong amal yang baik atau amal yang buruk, semuanya ada. Jadi nggak bisa berbohong. Kalau selama di dunia kita bisa berbohong, tapi di akhirat kelak tidak bisa berbohong. Kemudian kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian ini ada alam kubur, ada surga dan
ada neraka. Tahapan alam kubur di sini yang pertama yaitu di mana ketika manusia sudah meninggal, mereka akan dikuburkan secara baik. Dia lahir diazankan, kemudian setelah meninggal juga akan diazankan. Tuh, jadi kita sebagai manusia dilahirkan ke bumi ini secara suci, maka dikuburkan juga secara suci. Kemudian ada surga dan neraka. Surga itu apa sih? Ada yang tahu? Tempat untuk orang-orang soleh. Tempat untuk orang-orang soleh. Kalau neraka, Tempat Tempat orang-orang orang yang jahat. berbuat dosa. ya, jadi semua orang yang melakukan kebaikan dan keburukan yang di bumi pasti akan ada balasannya. Balasannya. Yang baik ya balasannya di surga, yang melakukan banyak dosa, jadi balasannya juga di neraka. Jadi semua yang ada di bumi ini hanya sementara. Kemudian ini tadi konsep dari surga dan neraka sudah kita jelaskan. Kemudian pentingnya amal soleh untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Nah, yang pertama kita di dunia ini wajib melakukan amal-amal perbuatan yang soleh agar supaya nanti di kehidupan kelak kita semuanya bisa memberikan amal yang baik. Yang pertama apa? Yang pertama sholat. Nah, sholat 5 waktu ini wajib dilakukan apa enggak? Wajib. Wajib. Kalau sakit masih Tetap wajib sholat sholat. enggak? Tetap sholat. Wajib. Ya. Jadi walaupun sakit, walaupun selagi kita masih bisa bernapas, sholat itu tetap wajib dilaksanakan. Nah, siapa yang subuh hari ini enggak sholat? Ayo angkat tangan. Ada enggak? Penti, Pak. Oh, Penti enggak sholat subuh. Kenapa Penti enggak sholat subuh? Kesiangan, Pak. Nah, Semalam begadang buat PR. Aduh, PR-nya kan bisa Banyak nian PR-nya, Pak. dikerjakan. Habis maghrib dikerjakan. Kemudian selesai. Maghrib sholat, Pak. Maghrib. Habis maghrib, Penti. Habis maghrib. Ya, Penti nonton, Pak. nonton sama siapa? Maghrib Cowoknya. sholat. Sama Suratmi. Nonton sinetron. Oh, nonton sinetron. Wah, ini berpengaruh sekali dengan pelajaran kita ya. Jadi sholatnya hilang, nontonnya nomor 1. Jadi dia jangan diulangi lagi ya, Penti ya. Besok harus sholat subuh. Iya, Pak. Harus sholat subuh. Nah, selanjutnya amal yang kedua yaitu tentang puasa. Puasa itu menjalankan puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Puasa wajib, puasa Ramadan, kemudian puasa sunnah banyak sekali. Jadi kita selaku umat Islam wajib berpuasa. Kemudian ada zakat. Zakat ini juga harus dikeluarkan ketika setelah kita melaksanakan puasa. Kemudian ada bersedekah. Bersedekah ini untuk amal kita kelak di akhirat. Kemudian selanjutnya yaitu persiapan untuk menghadapi hari akhir. Loh, kok ada persiapannya, emang kita tahu? Ya kita nggak tahu kapan hari akhirnya akan terjadi. Cuman kita selaku manusia kan sudah diberikan gambaran bahwasanya hari akhir itu pasti datang. Dan maka dari itu kita wajib mempersiapkan diri untuk hari akhir kelak. Yaitu yang pertama meningkatkan keimanan. Nah, iman kita harus ditingkatkan lagi. Yang kemarin sholatnya bolong-bolong, nah itu dipenuhi. Kemudian yang yang belum puasa, puasa Ramadan masih
30 hari, 29 hari, dia puasa cuman 5 hari. Yang lainnya sembunyi-sembunyi. Nah, itu nggak boleh. Kemudian memperbanyak zikir. Zikir itu banyak sekali. Zikir itu ada zikir yang pendek, ada zikir yang panjang. Tergantung kita mau melaksanakan yang mana. Gunanya untuk memohon ampunan dan mohon perlindungan dari siksa neraka. Kemudian yang terakhir menuntut ilmu agama. Nah, menuntut ilmu agama ini wajib untuk kita belajar seperti contoh kita di sekolah ini. Kalian belajar dari pagi sampai sore. Itu fungsinya untuk apa? Yaitu untuk belajar mencari ilmu agama maupun ilmu dunia agar bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian selanjutnya hikmah mempercayai hari akhir, yaitu iman kepada hari akhir memotivasi kita untuk beramal soleh dan menjauhkan dari perbuatan dosa. Jadi kalau kita nginget-nginget hari akhir, oh hari akhir itu pasti akan datang. Pasti kita akan memotivasi diri kita sendiri untuk memperbanyak amal soleh. Nah, kemudian ketentraman. Nah, ketentraman ini jika kita benar-benar meyakini bahwa kita hari akhir itu pasti ada, maka insya Allah kita akan menerima ketenangan hati, jiwa, dan rasa aman di tengah berbagai cobaan hidup. Kemudian kebijaksanaan, iman hari akhir membantu kita mengambil keputusan yang bijaksana dan terhindar dari perbuatan yang merugikan diri sendiri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dengan adanya hari akhir ini semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya untuk memperkuat iman kepada kita semuanya, bahwasanya ingatlah kiamat itu pasti datang dan kita semuanya akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia, yang baik balasan yang baik, yang buruk balasan yang buruk. Kemudian mari kita senantiasa berbuat baik, bertaubat. Jika masih banyak yang berdosa, berbuat dosa, mari kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Baik, dari sini materi Bapak sampaikan. Dari sini kemudian nanti Bapak akan buat kelompok. Ada 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini nanti akan mendiskusikan tentang iman kepada hari akhir. Nanti Bapak akan berikan videonya, kemudian kalian akan memberikan sebuah kesimpulan. Ini nanti kita bagi kelompok dulu terlebih dahulu ya. Kelompok ada 3 kelompok, Bapak bagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1 Rika Paulina. Yang kedua kelompok 2 Ahmad Najamuddin. Kelompok ketiga Penti Suryani ya. Nah, nanti silakan untuk memberikan hasil diskusinya kepada kawan-kawan semua dari hasil videonya ini. Bapak akan berikan videonya terlebih dahulu. Nanti silakan disimak dengan baik-baik. Jadi nanti per kelompok silakan untuk memberikan kesimpulan dari video ini. Bapak share dulu videonya. Video kali ini akan membahas tentang sebuah kejadian besar yang akan menimpa seluruh umat manusia di bumi tanpa terkecuali. Suatu peristiwa yang bisa mengguncangkan dunia hingga hancur berkeping-keping. Suatu peristiwa yang sangat ditakuti oleh pembangkang, orang-orang kafir, dan para munafik. Berbagai tanda-tanda yang telah bermunculan menunjukkan kepada manusia bahwa bumi yang indah dan nyaman ini sebentar lagi akan berakhir. Apakah 1 tahun lagi, 6 bulan lagi, 1 hari lagi, tidak ada yang tahu. Semua itu masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika kiamat datang, akan terdengar sebuah suara yang menggelegar yang mengejutkan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Inilah pertanda bahwa sangkakala yang pertama yang disebut nafkatul faza telah ditiupkan. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Ketika ini terjadi, maka langit dan bumi akan meledak. Gunung-gunung akan meletus dan diratakan menjadi debu-debu yang bertebaran. Lautan saling bersatu dan menyemburkan api. Hukum gravitasi yang selama ini kita ketahui mendadak hilang hingga membuat bintang-bintang di angkasa berjatuhan. Planet-planet saling bertabrakan, matahari dan bulan menyatu dan kehilangan cahayanya. Bumi menjadi gelap gulita dan mencekam. Ini terjadi secara tiba-tiba di saat kita disibukkan dengan urusan dunia dan lalai akan perintah Allah. Tiupan ini akan sangat panjang hingga menciptakan ketakutan luar biasa. Manusia akan lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Mereka seketika tidak peduli lagi dengan harta bendanya, dengan keluarga yang amat mereka cintai, dan bahkan dengan anak-anak dalam kandungannya. Mereka lari tanpa arah dan tanpa tujuan. Mereka mulai khawatir. Mereka mulai mengingat dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Mereka ingin meminta ampun, tapi semua sia-sia. Hari pembalasan telah datang. Pada hari kiamat, Allah akan memerintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala sebanyak 3 kali. Setelah tiupan pertama, maka selanjutnya adalah tiupan kedua, yaitu tiupan kematian. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi akan dimatikan, kecuali yang dikehendaki Allah SWT. Siapa saja mereka? Yaitu malaikat Jibril, Israel, Israfil, dan 4 malaikat pemikul arsy. Allah berfirman, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian tiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Jadi jangan pernah berpikir kita bisa selamat dari badai besar bernama kiamat ini. Bahkan manusia paling powerful di dunia pun tidak akan lepas dari kiamat. Tidak ada yang bisa bersembunyi, bahkan di bunker paling kuat di dunia sekalipun. Semua akan binasa. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, setelah makhluk di alam semesta mati, maka ditiuplah sangkakala yang terakhir yang disebut Qatul Barsi wan Nusu'ud, yaitu tiupan dibangkitkannya seluruh makhluk. Disinilah awal perjalanan kita di akhirat dimulai. Awal dari kehidupan yang kekal. Semua makhluk yang akan dibangkitkan dan digiring pada mahsyar untuk mendapatkan keadilan. Mulut manusia akan terkunci dengan rapat. Anggota tubuhnya akan menjawab satu persatu catatan amal dan perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Kita akan menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Masuk surga atau mendapat siksaan di neraka. Jadi, akankah kita menyia-nyiakan kehidupan yang kekal nanti demi kepuasan dunia yang sementara? Baik, itu tadi video tentang gambaran hari akhir. Jadi gambarannya banyak sekali tentang hari akhir itu. Jadi nanti bisa didiskusikan dan diberikan kesimpulan di masing-masing kelompok. Apakah sudah siap kelompok 1? Sudah, Pak. Oke, silakan untuk kelompok 1 menyampaikan kesimpulan dari video tersebut. Oke. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari video yang sudah kami tonton tadi. Jadi mengenai video tadi, itu gambaran besarnya bahwa hari kiamat itu sudah pasti terjadi. Dan hari kiamat itu merupakan hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk saat ini itu sudah muncul tanda-tanda hari kiamat, baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Dan tanda-tanda itu merupakan sebagai sebagai acuan untuk diri kita untuk kita dapat meningkatkan iman dan juga ketakwaan. Karena ketika kita sudah mengalami suatu kematian, itu amal perbuatan kita dipertanggungjawabkan dan akan ditimbang mana amal yang banyak, ya, dan mana amal yang lebih sedikit. Yang sering kita kerjakan, seandainya kita sering mengerjakan amal baik, itu akan jauh lebih berat dibandingkan amal buruk. Ketika kita sering melaksanakan hal-hal yang baik, seperti contohnya kita sholat, berzikir, mengaji, sodako, dan hal-hal yang lain. Sekian, Pak.
Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kawan-kawan kita semuanya. Terima kasih untuk kelompok pertama yang telah menjelaskan berbagai kesimpulan dari video tersebut. Jadi banyak sekali tanda-tanda hari akhir. Untuk Tadi selanjutnya, borong Pak kesimpulannya. kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Tadi borong Pak oleh kelompok 1 Pak Sudah kesimpulannya Pak. Oke, kesimpulan sedikit aja, tidak apa-apa. Sebagai presentasi Baik, terima kelompok kasih 2. Pak. Izin menyampaikan bahwa dari kelompok 2 menanggapi video yang telah ditayangkan tadi, menurut kami yaitu bahwasanya hari akhir adalah penentuan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang Allah ciptakan. Dan waktunya tidak ada yang tahu kapan terjadinya, kapan, di mana, dan waktunya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Cuman Allah telah memberikan tanda-tandanya terhadap manusia akan kehadiran kiamat kubro tadi atau hari akhir tadi. Salah Ya, satunya adalah peperangan, munculnya Dajjal tadi, betul. terus Nabi Isa, dan Mm-mm. juga Yajuj dan Majuj, seperti itu. Baik. Dan ingat pada waktu hari akhir itu bukan akhir dari segalanya, tetapi adalah awal dari segalanya. Karena nanti setelah dihancurkan seluruh alam semesta, tadi dijelaskan akan dibangkitkan kembali pada tiupan yang ketiga untuk ditimbang seluruh amal ibadah kita, apakah kita akan ditujukan ke surga atau akan ditujukan ke neraka. Seperti itu mungkin Pak. Terima Baik, kasih. terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih atas penjelasan dari kelompok 2. Untuk kelompok terakhir, silakan. Kelompok terakhir untuk menjelaskan pada hasil video tersebut. Kelompok 3 tadi siapa? Bu Siti Munawaroh. Siti Munawarah kelompok 1 Ibu tadi. Rika, Ibu Rika. Bu Rika, Bu Penti. Bu Penti Penti, ya? Bu Rika. Penti ya, Penti. Baiklah, saya akan mempresentasikan dari hasil video yang sudah ditampilkan, bahwasanya berisi tentang tanda-tanda terjadinya kiamat, dan kiamat itu pasti akan terjadi atau yang disebut dengan hari akhir. Kemudian berisi juga tentang bahwasanya ketika hari kiamat itu merupakan kita akan mengalami kehidupan setelah di akhirat ya. Kalau kita di dunia kan sebelum hari kiamat kita hidup di dunia. Setelah kiamat kita meninggal maka akan menghadapi kehidupan di akhirat ya. Ya, Terlebih dahulu menuju alam barzakh, kemudian dikumpulkan ke padang mahsyar, dan setelah itu eh, dikumpulkan ke padang mahsyar, kita ditimbang amal kebaikan dan amal keburukan kita selama di dunia. Mungkin itu saja Pak baik, yang terima dapat saya kasih. simpulkan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih dari 3 kelompok tadi yang sudah menjelaskan semuanya bisa memahami tentang makna dan keutamaan iman kepada hari akhir. Jadi kita selaku umat Islam wajib beriman kepada hari akhir, bahwasanya hari akhir itu pasti akan terjadi dan itu semua manusia pasti akan dibinasakan dan dibangkitkan kembali dan berakhir pada surga dan neraka. Baik, untuk anak-anak semuanya, seluruh kelompok sudah menjelaskan masing-masing dan sekarang silahkan untuk mencatat untuk soal yang harus kalian kerjakan setelah selesai pelajaran Bapak. Pertanyaannya ada 3 pertanyaan yang harus kalian catat. Nanti silakan dicatat dan kemudian di dikerjakan di rumah. Baik, untuk pertanyaannya. Yang pertama,
bagaimana kita sebagai siswa memahami konsep iman kepada hari akhir. Kemudian yang nomor 2, apa saja tanda-tanda hari akhir yang dapat kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita bisa melaksanakan ataupun memperkuat iman kita untuk menghadapi hari akhir. Itu 3 pertanyaan. Nanti silahkan dikerjakan di rumah. Kemudian besok dikumpulkan ketika jam Bapak ada lagi. Baik, terima kasih. Itu tadi pelajaran Bapak yang Bapak sampaikan. Semoga menambah keimanan kita semuanya dengan adanya tanda keimanan hari akhir ini. Dari Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua kelas untuk dipimpin doa. Baik, teman-teman, setelah mengakhiri pembelajaran kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai.